Oke, jadi ini adalah Huawei MateBook X Pro yang punya bobot nggak sampai 1 kg. Ketebalannya cuma 1,35 cm, tapi dia punya spesifikasi mentok rata kanan. Dia pakai Intel Core Ultra 9 dan bener-bener rata kanan sih karena RAM-nya aja 32 GB. Storage-nya apa itu setengah tera? Apa itu 1 tera? Jadi storage-nya dia 2 terabyte. Gila nggak? Kesimpulannya ini laptop yang saya banget sih, karena saya tuh sering mobile, sering banget liputan, bahkan kalau kita bandingin sama iPad Pro 12,9 inch sama keyboardnya, si Huawei MateBook X Pro ini masih lebih enteng. Ini sih idaman banget. Jadi si Huawei MateBook X Pro ini punya tagline lighter but faster and bigger. Enteng tapi kenceng dan lebih gede. Lebih gede dari sisi sistem cooling, memori, baterai, dan juga speaker. Nanti kita breakdown satu-satu tentang biggernya ini. Sekarang kita bahas dulu dari sisi desainnya yang terlihat premium ini. Untuk desainnya seperti biasa, Huawei, ya kalau saya bilang sih Huawei MateBook itu ke MacBook kan. Karena desainnya simple, elegan, dan feel premiumnya dapat banget. Warnanya nih biru-biru palet yang dikasih nama Huawei sama Morandi Blue. Bikin looks dan laptopnya kelihatan lebih ya dinamis. Dan yang ngebikin MateBook X Pro ini ringan adalah bahan materialnya. Jadi bodinya ini dikasih nama dengan skin shooting metallic body yang dia pakai bahan magnesium alloy. Jadi buat yang belum tahu magnesium alloy, ini adalah bahan yang lebih solid dari aluminium yang biasanya dipakai di pesawat, tapi dia lebih ringan. Finishing matte-nya ini kerasa halus di tangan, dan yang paling saya suka karena tangan saya ini cepet banget berkeringat. Tuh, kalau kalian lihat dia gak gampang nempel sama fingerprint. Untuk ketebalannya tadi udah saya sebutin, dia ada di 13,5 mm atau 1,35 cm. Yang kalau misalkan kalian punya uang 500 perak terus kita berdiriin di sini, itu cuma setengahnya aja. Bahkan fun fact, saya tuh punya iPad Pro 12,9 plus keyboardnya yang kalau saya bawa itu masih lebih berat iPad yang bobotnya itu di atas 1 kilo. Ini cuma 980 gram aja. Dan kalau semisal kita jajarin sama MacBook Pro, desainnya sih sama-sama minimalis tapi mewah gitu. Cuman di MateBook X Pro ini dia lebih tipis. Jadi buat kalian yang suka mobile, suka traveling kemana-mana, suka meeting dari kota ke kota, si MateBook X Pro ini laptop idaman banget sih. Apalagi kalau dibawa sama casnya juga nggak terlalu berat, cuma total itu 1,2 kilo. Dan yang menarik, biasanya laptop yang tipis-tipis kayak gini, yang enteng-enteng kayak gini, dia itu nggak bisa dibuka dengan satu tangan. Tapi Huawei MateBook X Pro gampang banget dan dia langsung nyala. Coba kalian lihat, set, tuh, nggak ada 1 detik, langsung nyala. Sets, dan emang kalau kita ngomongin build quality, engselnya ini kerasa banget sih kokohnya. Sayangnya dia nggak bisa dibuka sampai 180 degree lay atau 360 degree lay. Sayang banget ya, padahal kalau kita ngomongin layar, sebenarnya layarnya ini udah touchscreen. Terus kalau diketok-ketok kayak gini juga nggak ada area yang kerasa kopong karena Huawei bilang dia itu pakai 3 segment PCB yang membuat komponen-komponen di dalamnya itu lebih gede, lighter but faster and bigger. Jadi si desain 3 PCB ini bikin space buat komponen-komponen lainnya lebih leluasa lagi. Ya kayak fan-nya dimensinya sekarang jadi 22% lebih gede, sama gedenya antara fan kiri dan kanan. Terus kapasitas baterai sekarang juga 17% lebih gede, speaker chambernya juga lebih gede 22%. Dan untuk komponen kecil tadi itu juga dihitung programasinya sama Huawei biar mendapatkan laptop yang nggak sampai 1 kilo. Kalau kalian pengen tahu berapa bobot dari masing-masing komponen, ini. Bukan cuma komponen di bagian dalamnya aja, tapi layarnya ini juga dibikin ringan karena dia pakai panel yang dinamakan dengan Flexible OLED. Dan MateBook X Pro ini jadi laptop pertama yang pakai panel Flexible OLED dan diklaim 51% lebih ringan dan 57% lebih tipis ketimbang generasi sebelumnya. Kalau untuk spesifikasi lengkap layarnya, selain panelnya tadi yang pakai Flexible OLED, dia juga pakai Huawei X-True Display. Dan banyak upgrade sih dari generasi sebelumnya. Kayak dari segi resolusinya sekarang 3120x2080 atau 3K dengan aspek rasio 3:2, peak brightness-nya bisa up to 1000 nits. Gila ya, 1000 nits. Jadi kalau misalkan saya tembakan langsung tuh ke lighting,
masih bisa kita lihat dengan jelas. Terus untuk refresh rate dia ada di 120 Hz. Walaupun dia bukan laptop gaming, tapi dikasih 120 Hz. Dan karena dia touchscreen 120 Hz-nya ini ngebantu banget buat kita slide-slide biar lebih responsif. Terus untuk touchscreen-nya ini juga udah support sama 10 poin touch control. Terus kalau kita lihat bezelnya, ini tipis ya. Soalnya screen to body ratio-nya aja udah di kepala 9, 93%. Dan meskipun layarnya ini glossy, dia udah minim banget sama refleksi. Jadi semisal kita pakai di kondisi cahaya terang atau di bawah terik matahari, layarnya ini bisa ngeredam pantulan sekitar 70%. Oh ya, kata Huawei, touchscreen-nya ini juga udah support sama Huawei M Pencil generasi ketiga. Tapi sayangnya nggak kayak di seri MatePad yang include. Jadi untuk di seri MacBook X Pro kita harus beli terpisah. Tapi kalau udah support stylus gini sih enak ya. Kita bisa gambar-gambar nulis, tanda tangan, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan sama stylus jadi lebih nyaman. Apalagi refresh-nya tadi 120 Hz. Layarnya ini juga udah enak banget buat editing. Diklaim color akurasinya ini ada di bawah 1 delta E-nya. Untuk color space Adobe RGB, P3, dan juga sRGB. Pas kita tes pakai Kalman sih, dapat hasilnya segini. Jadi untuk Adobe RGB-nya itu hampir 100%, P3-nya ada di 100%. Jadi buat kalian yang suka editing, suka bermain dengan warna, color akurasinya nih udah luas sekali sih. Terus untuk kesehatan mata juga ada TUV Renlen Low Blue Light Filter dan juga flicker free sertifikasinya, dan touchscreen kayak gini fungsinya banyak sih. Semisal kita mau edit video, kita bisa scroll timelinenya pakai touch layarnya. Gampang juga kalau misal mau drag and drop entah gambar atau teks dan lain-lain, touchscreen-nya ini juga udah support sama stylusnya tadi. Lanjut kita bahas soal performa. Karena ya biasanya untuk laptop yang setipis dan juga seringan ini dipakein prosesor seri H dengan spesifikasi notok jedok, penyakitnya itu biasanya di suhu atau temperatur. Tapi kata Huawei, sistem coolingnya kan sekarang fan-nya lebih gede. Jadi langsung aja kita tes. Tapi sebelum itu kita coba lihat untuk spesifikasinya dulu. Jadi untuk prosesor dia pakai Intel Core Ultra 9 185H yang punya 16 core dan 22 thread. Boost clock-nya aja bisa sampai 5,1 GHz. Dan untuk maksimum powernya bisa di 115 watt. Tapi Huawei bilang sih TDP-nya di set di default 40 watt. Nanti kita lihat lah. Terus untuk memori RAM-nya 32 GB. Apa itu 16 GB? Ini langsung dikasih 32 GB dengan speed 6400 MHz. Tapi LP sih, ya nggak apa-apa walaupun nggak bisa di-upgrade, tapi 32 GB mau upgrade kayak gimana lagi. Terus untuk storage, dia juga nggak kasih kita yang setengah tera atau 1 tera, langsung dikasih yang 2 TB NVMe yang speednya itu di 5000 Mbps untuk read dan juga write-nya hampir 5000 Mbps. Untuk GPU-nya sih dia pakai integrated graphic card-nya si Intel, yaitu Intel Arc, tapi kalau kita lihat di portnya dia punya 2 port USB-C Thunderbolt 4. Jadi kalau misalkan kita mau konekkan ke eksternal GPU itu masih bisa. Terus untuk sistem cooling, Huawei menamakan coolingnya ini dengan Huawei Shark-Fin Heat Dissipation System. Yang tadi udah saya mention sedikit kalau ukuran fan-nya ini udah diperbesar jadi sama besarnya antara fan kiri dan kanan. Terus untuk desainnya juga baru sekarang, jadi 3D air intake dan juga exhaust-nya diperbarui, dan cooling sistemnya ini diklaim bisa bikin laptopnya jadi lebih dingin. Dan MacBook X Pro ini juga punya teknologi yang namanya Super Turbo. Jadi Super Turbo ini gunanya buat otomatis ningkatin performa prosesor pas kita ngebuka file yang ukurannya gede atau software yang berat. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama buat nampilinnya. Nah, setelah file atau software yang berat tadi udah kebuka, kinerjanya tadi bakalan distabilkan lagi di kisaran 40 watt yang ngebikin laptopnya itu biar nggak cepet panas dan baterainya tetap awet. Oke lah, langsung aja kita tes. Untuk performanya seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15. Pertama seperti biasa kita coba skenario rata kanan ya, sambil kondisi laptopnya dicas dan kita pakai Super Turbo. Dan hasilnya untuk single core dia dapat skornya itu di 256. Untuk multi core-nya sih stabil di kisaran 2300 sampai 2500 poin. Dan kalau kita lihat di chartnya ini ya, Super Turbonya ini memang beneran works ya. Karena kalau kita lihat di CPU package powernya ini dia bisa ditarik sampai 80 watt ketika software stressing kayak Cinebench R15 ini. Tapi ya suhu temperaturnya jadi spike di kisaran 100 derajat Celcius. Lanjut di skenario kedua kita coba Cinebench R15 tapi sekarang nggak kita cas laptopnya. Dan hasilnya ya memang ada penurunan performa tapi nggak banyak, tetap sekitar di multicore itu di 2000-an poin, single core-nya 254. Dan kalau kita lihat grafiknya mirip-mirip sama ketika dicas tadi, dengan suhunya itu spike di 100 derajat Celcius dan CPU package powernya juga ditarik di 80 watt. Lanjut kita coba juga di R23, single core-nya dia dapat di 1766, multicore-nya bisa stabil di 13.000 poin. Kalau misalkan chargernya kita cabut itu ada penurunan performa juga, tapi mirip kayak R15 tadi nggak banyak, dia masih bisa stabil di kisaran 13.000 poin juga. Lanjut kita coba untuk stress test dia di 3D Max. Seperti biasa kita coba di Time Spy stress test, berarti dia di loop sebanyak
kali. Dan hasilnya untuk sebuah laptop tipis, coolingnya ini memang works ya, karena kalau kita lihat dia lolos dengan skor itu 99,6%. Terus untuk Intel Arc-nya, fast track-nya dia dapat di 8.600-an poin, time spy di 4.000-an poin. Lanjut kita coba dia untuk editing. Seperti biasa kita pakai Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai. Kita ekspor ke 4K dulu. Dan hasil renderingnya dia mampu menyelesaikan dalam waktu yang cukup cepat ya. Gila, ini kenceng sih untuk sebuah laptop yang tipis. 3 menit 19 detik. Kalau mau lebih cepat lagi bisa ekspor ke Full HD dan dia mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 4 detik. Lanjut kita coba untuk Blender dengan CPU rendering dan hasilnya lumayan kenceng juga ya dengan template BMW yang biasanya kita pakai 3 menit 11 detik. Untuk GPU rendernya nggak lebih cepat ketimbang CPU sih karena memang dia bukan dedicated grafik card dengan 6 menit 12 detik. Tapi yang menarik kalau kita lihat di grafik chartnya ini memang super turbonya itu bukan gimmick karena dia bener-bener bekerja. Contohnya kayak ketika kita render Premiere Pro 4K, awal-awal dia bakalan dinaikin, ditarik sampai 55 watt terus dijaga kestabilannya di 40 watt. Suhu temperaturnya pun awal-awal naik di 100 terus stabilnya di kisaran 90 derajat Celcius. Terus kalau kita render di Full HD, grafiknya mirip-mirip jadi ditarik dulu di 50 watt, setelah dia kinerjanya stabil diturunin lagi di 40 watt. Di Blender CPU juga sama, untuk TDP-nya pertama ditarik di 80 watt terus distabilin lagi di 40 derajat Celcius. Suhunya stabilnya sih di kisaran 85 derajat Celcius. Lanjut kita coba dia untuk tes generate foto AI ya, karena untuk Intel Core Ultra ini kan dia punya NPU yang fungsinya memang untuk ya berkegiatan AI lah. Dan kita coba di Stable Diffusion di aplikasi games, dan untuk GPU-nya ketika generate itu 10 detik, kalau pakai NPU 25 detik, kalau pakai balance ya perpaduan antara GPU dan NPU itu di 12 detik. Lanjut sekarang kita coba dia untuk gaming. Seperti biasa game yang ringan-ringan dulu yaitu Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya best looking, average FPS dia dapat di 81, maksimumnya bisa 106, drop-dropnya di 66. Kita coba di Valorant. Wah, Valorant ini kalau kita pakai grafik low resolusi Full HD gila sih. FPS-nya bisa sampai 298, average-nya maksimumnya bisa sampai 336, minimumnya aja masih di atas 200 dengan 225 FPS. Jadi lanjut kita coba di game yang agak berat yaitu Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya kita set di highest dengan 60 FPS-nya aktif. Dan hasilnya average FPS dia dapat di 57, maksimumnya 60, drop-dropnya 47 FPS. Karena Genshin masih sanggup, kita coba juga di Far Cry 5. Ini game yang sebenarnya butuh dedicated graphic card sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Dan hasilnya untuk settingan medium resolusi Full HD, average FPS dia masih bisa dapat 47, masih aman untuk dimainkan, maksimumnya bisa sampai 56. Tapi kadang dropnya itu bisa sampai di bawah 30 FPS ya di kisaran 28 FPS. Tapi untuk sebuah laptop yang tipis, ringan, nggak sampai 1 kilo, dia bisa mainin game Far Cry walaupun dropnya kadang di bawah 30, ini masih cukup oke sih. Terus kalau kita lihat chartnya ketika main game mirip-mirip sama Premiere Pro tadi. Jadi awal-awal dia bakalan ditarik pakai support turbonya dulu ke 50-an watt. Terus dijaga kinerjanya biar stabil di kisaran 40 watt. Sama game Valorant, Genshin Impact, semuanya pola patternnya itu mirip sih. Dengan suhunya juga mirip-mirip, ditarik dulu di 100 terus stabilnya di kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Dan biasanya laptop-laptop yang pakai prosesor seri H itu kan kalau chargernya dijabut performanya nggak jadi optimal ya. Tapi kalau kita lihat di sini benchnya tadi sebenarnya turunnya nggak banyak-banyak, jadi kita coba juga kalau misalkan main game tanpa harus dicas. Kita coba di game Genshin Impact, mirip-mirip hasilnya ya dengan settingan highest average FPS dia di 55, terus maksimumnya bisa 60, drop-dropnya di 42 FPS. Jadi kalau kalian tanya kalau digunakan untuk main game laptop ini apakah ada penurunan performa? Jawabannya ada, tapi tipis banget dan masih playable untuk dimainkan. Terus untuk suhu permukaannya setelah kita stress test terus kita main game, kita rasa udah mulai hangat, kita clear suhu permukaannya dan hasilnya untuk suhu tertingginya itu ada di 48,7 derajat Celcius, tapi ini area yang di atas keyboard ya, dekat exhaust. Jadi ya wajar. Untuk tombol yang bakalan sering kita pakai kayak WASD itu masih di 39 derajat Celcius, di bawah 40 ya memang anget tapi nggak sampai yang ngeganggu. Terus kalau kita gunakan dia untuk kegiatan office, contohnya kayak export PDF dari Microsoft PowerPoint 150 slide ke PDF, itu cuma butuh waktu 7 detik aja. Dan untuk Microsoft Excel randomize data large yang gede banget 41,01 detik aja. Dan kalau kita lihat di bagian sini itu ada badge atau sertifikasi Intel Evo
Edition. Yang kalau kita ngomongin Intel Evo Edition, Intel itu mewajibkan untuk laptopnya minimal real world use performance itu harus 9 jam pemakaian. Dan ketika saya cobain, ya kapasitas baterainya ini sih 70 watt hour. Dan untuk adapternya kita dapat yang 90 watt, yang untuk ngecas 0 ke 100% sih dia butuh waktu sekitar 2 jam 20 menit, ya standar. Tapi untuk daya tahan baterainya lumayan awet, karena ketika kita coba untuk video playback tanpa wifi ya, dia bisa bertahan sekitar 11 jam. Kalau saya pakai Microsoft Edge dengan wifi, browsing seharian, dia bisa bertahan sekitar 10 jam 15 menit. Ya awet sih, karena untuk minimal dapat Beats Intel Evo Edition itu di sekitar 9 jam, nah ini 10 jam, jadi udah lewat. Kalau untuk keyboardnya ini juga udah enak, meskipun laptopnya tipis, travel distance-nya udah pas. Ukuran keycaps-nya juga pas di jari, apalagi buat saya yang jarinya ini ukurannya lumayan gede. Dan keyboardnya ini juga udah ada backlit-nya dengan 3 tingkat adjustment brightness. Turun ke bawah ada touchpad, wah touchpad-nya ini saya suka banget sih. Dia pakai generasi terbaru Huawei FreeTouch yang diklaim lebih responsif, dan yang paling saya suka dari touchpad-nya ini, dia itu kayak iPhone generasi lama-lama lah, yang ada home button-nya. Jadi ada vibrate-nya, ada haptic feedback-nya, yang kalau misalkan kita klik itu rasanya satisfying dan agak geli-geli dikit. Dan touchpad-nya ini juga udah support sama banyak gesture. Jadi kalau kita swipe bagian kiri dia bisa buat adjust brightness, kalau kita swipe di bagian kanan bisa adjust volume, kalau kita swipe di bagian atas bisa buat fast forward atau rewind pas nonton video. Kita juga bisa tap 2 kali touchpad-nya pakai 1 knuckle buat screenshot, dan tap 2 kali pakai 2 knuckle buat screen record. Terus untuk surface-nya ketika kita gunakan untuk browsing itu juga enak banget, karena dia udah pakai tactile glass. Jadi feel-nya itu feel premiumnya dapat banget, dan vibration-nya denger nggak ya? Wah. Lanjut untuk webcamnya, karena dia pakai Intel Core Ultra 9 yang di dalamnya ada NPU, yang NPU-nya ini fungsinya banyak banget. Jadi untuk foto, kalau kita gunakan webcam, dia bakalan ada kayak semacam automatic reframe. Jadi kalau misalkan saya gerak-gerak tuh, dia bakalan ngikutin. Terus bagian belakang juga bakalan dibikin lebih bokeh. Kalau misalkan saya naik ke atas, dia juga bakalan ikut naik ke atas. Dan ya kualitasnya oke sih, walaupun memang blurnya kalau di rambut itu kadang kurang ya. Jadi kalau misalkan kita matikan blurnya, nah tapi ini oke sih. Jadi wajah saya yang bopeng-bopeng ini jadi kelihatan lebih, ya masih ada bopengnya tapi kelihatan lebih oke lah ya. Wih, kalau untuk suaranya dia juga udah ada noise cancellingnya. Sebentar, ada keyboard gak? Oke, jadi sekarang saya sudah coba pencet-pencet keyboard mekanikalnya, yang seharusnya sih suaranya ini lumayan berisik, tapi kalau misalkan kalian masih bisa dengar suara saya dengan jelas, berarti oke sih. Kayaknya bagus ini. Ya. Udah nggak perlu webcam eksternal sih, bahkan uban saya aja tuh kelihatan ya. Biasanya kalau saya tes webcam uban saya nggak kelihatan. Ini udah waktunya bismir hitam lagi nih. Terus untuk speaker, tadi kan sempat saya mention ya kalau dia pakai 3 system PCB yang bikin speaker chambernya itu lebih gede, dan dia udah pakai Huawei Houston 4.0 yang suaranya untuk ukuran laptop tipis udah imersif sih. Kira-kira kayak gini suaranya. Lanjut untuk konektivitas, dia udah pakai Wi-Fi 6E dan udah pakai Huawei 3D Metalin antena seperti biasa. Diklaim bisa sampai 330 long distance, Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5.3. Dan kemarin untuk 3D Metalin antenanya ini juga udah kita tes di rooftop sama di luar studio dengan jarak yang kira-kira ya 250 meter, itu masih ketangkep loh sinyalnya. Kalau untuk port dia ada 3 buah USB Type-C, nggak ada USB Type-E-nya karena memang ya dimensinya tipis, nggak memungkinkan untuk masukkan Type-E. Tapi untungnya untuk USB-C-nya di sebelah kiri ini ada 2 buah yang support sama Thunderbolt 4. Jadi kalau misalnya kita mau koneksikan dengan eksternal GPU bisa, mau eksternal monitor bisa up to sampai 8K resolusinya. Karena kecepatannya 40 gigabit per second. Terus USB-C-nya ini juga udah support sama power delivery. Jadi kalau kalian mau ngecas lewat sini bisa. Fitur lain, wah kalau kita ngomongin Huawei sebenarnya durasinya bakalan panjang sih, karena Huawei itu punya ekosistem yang menurut saya bagus. Jadi tetap ada Huawei Super Device yang bisa ngebuat device collaboration antar device Huawei, ada Huawei Control Panel dan Super Hub juga. Untuk Windows-nya dia udah pre-install Windows 11 Home dan udah dikasih Microsoft Office 2021 single language. Jadi kalau kalian beli laptop ini ya tinggal pakai aja, nggak perlu install-install lagi Windows sama Microsoft Office-nya. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari Huawei MateBook X Pro 2024 untuk harganya.
Ya, semakin tipis laptopnya, semakin kenceng, itu memang harganya lumayan ya. Apalagi ini spesifikasinya 32 GB RAM, 2 TB storage. Coba sebelum saya mention harganya, kalian tebak dulu berapa? Wah, apakah sudah bisa nebak? Kalau belum, harganya itu ada di kisaran 35 jutaan. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa MateBook X Pro ini wah terlalu mahal, Huawei ada ngasih opsi lain sih, namanya Huawei MateBook 14 yang dia pakai Intel Core Ultra 7 dan Intel Core Ultra 5. Harganya itu ada di kisaran 18 juta dan 15 jutaan. Dan MateBook 14 ini dia juga pakai panel OLED, resolusinya ada di 2K, refresh rate juga tetap 120 Hz. Tapi untuk RAM-nya 16 GB dan 1 TB. Layarnya udah touchscreen juga. Kalau kalian pengen tahu review detail dari MateBook 14 yang lebih terjangkau, ya minggu depan kayaknya kita bakalan upload Huawei MateBook 14. Kesimpulan dari Huawei MateBook X Pro ini, saya suka sih sama laptop ini meskipun dia masuk ke flagship ya. Harganya ya bukan untuk semua orang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kompetitornya, harganya ini masih masuk akal karena kalau kita lihat dari brand lain dengan spesifikasi yang sama, harganya itu masih di kisaran ya 37 sampai 38 juta yang sama-sama punya RAM 32 GB dengan storage 2 TB dan layarnya juga sama-sama yang sebagus ini ya. Untuk kelebihannya jelas udah dituangkan sama tagline-nya Huawei tadi. Lighter but faster and bigger. Jadi laptopnya tipis tapi performanya seperti yang kalian lihat tadi, bahkan kita coba untuk main game Far Cry itu juga mumpuni. Terus dari segi biggernya, ya biggernya ini bigger upgrade ya. Dari screen to body ratio bezelnya di upgrade, terus ketebalannya juga cuma 1,3,5 cm. Bobotnya nggak sampai 1 kilo, touchpadnya pun juga ada vibration yang enak banget. Layarnya bener-bener ngemanjain buat mata. Tapi saran saya buat Huawei ke depan, ya bisa dibilang ini kekurangan yang semoga nanti ke depannya bakalan ditutupi sama Huawei, itu webcam sih. Webcamnya sebenarnya bagus kalau ketika kondisi cahayanya pas. Tapi kalau kita gunakan untuk low light, menurut saya kualitasnya agak kurang sih. Mungkin ke depan bakal ditambahi AI apa gitu yang memang khusus untuk low light. Terus untuk suhu temperatur, kalau kita lihat chartnya di bagian dalam temperaturnya ya, memang dia lumayan anget sampai di 100 sampai 90 derajat Celcius. Tapi kalau kita lihat performanya, TDP-nya tadi itu nggak throttling sama sekali. Dan kalau kita lihat suhu permukaannya juga masih aman-aman aja, nggak sampai di area keyboard yang bakalan mengganggu ketika panas kalau keyboardnya kita gunakan untuk ngetik. Huawei MateBook X Pro ini bakalan bisa kalian pre-order mulai dari tanggal 25 Juni sampai 12 Juli dengan harga ya 30 jutaan tadi. Kalian bisa dapat bundling seperti mouse bluetooth-nya Huawei, Huawei Stylus Backpack, Office Home dan Student, Huawei FreeBuds, dan juga ada laptop stand. Ya seperti biasa memang Huawei kalau pas promo launching itu bundlingnya banyak banget sih. Dan overall laptop ini bakalan ya cocok banget sih, apalagi buat kalian suka mobile. Saya sih juga cocok ya. Semoga aja Huawei lupa kalau minjemin laptop ini ke DKID jadi saya bisa pakai laptop ini ya. Semoga aja sih. Saya Dika Stabudi and see you on the next video. Bye bye.